Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aidil Rahmat Dalimunte SSTP, yang mana saya akan membahas mengenai nilai-nilai dasar bagi seorang ASN. Yang pada topik sebelumnya saya telah membahas mengenai akuntabilitas serta nasionalisme bagi seorang aparatur sipil negara. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai etika publik bagi seorang aparatur sipil negara. Sebelum membahas lebih dalam mengenai etika publik bagi aparatur sipil negara, saya akan memberikan poin-poin penting mengenai presentasi ini, yaitu yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian etika publik. Yang kedua, kita harus mengetahui nilai-nilai dasar apa saja yang terdapat dalam etika publik. Yang ketiga, kita harus mengetahui juga apa kondisi idealnya bagi seorang aparatur sipil negara. Dan yang keempat, kondisi real atau nyatanya yang berada di lapangan, bagaimanakah seorang aparatur sipil negara tersebut yang memiliki etika publik. Yang kelima, kita harus mengetahui dampak apa saja yang diberikan. Yang terakhir, setelah dari dampak yang diberikan, kita akan dapat menyelesaikan yang namanya solusi. Ya, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dari etika publik. Etika publik itu adalah refleksi tentang standar yang menentukan baik atau buruknya perilaku aparatur sipil negara untuk mengarahkan kebijakan publik, yang mana hasil yang didapatkan yaitu berupa tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik. Dari pengertian tersebut, bahwa aparatur sipil negara yang memiliki etika publik harus didasari yang namanya nilai-nilai dasar etika publik, yang mana nilai-nilai dasar etika publik terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara, yang terdapat pada pasal 4, yang terdiri dari 14 poin-poin penting mengenai nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Tetapi pada presentasi kali ini saya akan mencantumkan hanya 7 poin mengenai nilai-nilai dasar etika publik, yaitu yang pertama adalah memegang teguh nilai ideologi negara, yang mana dengan kita memegang teguh nilai ideologi negara yaitu berupa Pancasila, kita dapat mengimplementasikan nilai seperti ini, yang mana hasil yang didapatkan yaitu karakter yang menjunjung tinggi ideologi negara yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua adalah setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana seorang ASN yang dapat mengaktualisasikan nilai-nilai ini akan terhindar dari namanya permasalahan, disebabkan dapat menjunjung tinggi yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, yang mana bagi seorang aparatur sipil negara harus tahu bagaimana menempatkan diri, seperti harus saling menghargai satu sama lain dan memiliki jiwa toleransi yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Mengapa demikian? Disebabkan seorang ASN harus tahu bagaimana menempatkan diri, seperti harus saling menghargai dan tidak memilih satu sama lain. Kemudian yang keenam adalah memelihara dan menjunjung tinggi etika luhur. Etika luhur ini yang sudah berada sejak dahulu, sejak nenek moyang kita masing-masing. Kemudian yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Disebabkan sekarang zamannya teknologi, yang mana lebih mengedepankan teknologi, sehingga banyak sekali kemungkinan etika publik tersebut
dikebelakangkan oleh teknologi, sehingga akan memberikan dampak negatif bagi seorang aparatur sipil negara tersebut. Kemudian dari nilai-nilai dasar tersebut kita melihat kondisi idealnya bagi aparatur sipil negara itu seperti apa. Ya, kondisi idealnya itu seorang ASN harus taat dan patuh terhadap SOP yang berlaku, serta berusaha mengembangkan kompetensi dan pemikiran yang kreatif dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dari kondisi idealnya ini akan dapat dilihat bahwa bagaimana kondisi nyata yang terjadi pada saat sekarang ini. Kondisi nyata yang terjadi pada saat sekarang ini, banyak sekali aparatur sipil negara yang melanggar SOP yang berlaku, seperti banyaknya para ASN yang menerima gratifikasi dari masyarakat agar urusan masyarakat tersebut dapat diselesaikan secara cepat, serta terdapatnya kecemburuan antara sesama ASN, yang mana ASN A yang memiliki kompetensi yang lebih bagus, sedangkan yang B kurang memiliki kompetensi yang bagus, di mana ASN B tersebut merasa iri dan ingin menjatuhkan ASN A yang memiliki kompetensi yang lebih bagus. Itu merupakan salah satu yang melanggar yang namanya etika publik. Kemudian dampak yang diberikan dari kondisi nyata tersebut ialah dapat mencorengkan nama baik aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat, disebabkan masyarakat sendiri yang merasakan langsung bagaimana etika serta pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara tersebut. Kemudian dari dampak tersebut kita dapat menyelesaikan atau memberikan solusi. Saya memberikan 3 solusi, yaitu yang pertama adalah harus adanya perubahan pola pikir dari aparatur sipil negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, harus adanya keteladanan yang diberikan oleh pimpinan, yang mana jika pimpinan memberi keteladanan dan pimpinan tersebut memberikan serta menjalankan peraturan sesuai yang berlaku, maka bawahan atau pegawai yang di bawahnya akan mengikuti pimpinan tersebut. Serta yang terakhir adalah diberikan reward kepada aparatur sipil negara yang telah melaksanakan etika publik dan mendapatkan prestasi, serta diberikan punishment atau hukuman kepada aparatur sipil negara yang namanya melanggar atau tidak menepati hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Satu kata bijak yang saya kutip dari Najwa Shihab, yaitu rakyat senang orang yang pintar berpolitik apabila yang bijak menjaga etika publiknya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.